Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi atau yang kita kenal dengan diferensial. Nah, sebelumnya apa itu diferensial? Nah, diferensial itu adalah perubahan. Nah, terus ada menurut salah seorang filsuf Yunani kuno yaitu Herakleitos, beliau berkata bahwa hal yang paling mendasar itu adalah perubahan. Hal yang paling mendasar itu adalah perubahan. Nah, untuk mempelajari tentang perubahan tersebut, nah, bagaimana dalam bahasa matematiknya? Nah, untuk mempelajari tentang perubahan dalam bahasa matematik, maka Isaac Newton dan Leibniz menciptakan kalkulus di tempat yang berbeda. Yang mana kalkulus itu adalah integral lipat 2, turunan atau diferensial, integral, divergensi, turunan total. Nah, kan banyak kan. Terus rumusnya juga lumayan cantik kan ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas semuanya, tetapi saya hanya akan membahas tentang turunan atau diferensial. Nah, untuk memahami apa itu turunan atau diferensial, nah kita misalkan kita gambarkan suatu diberikan grafik fungsi seperti ini yang membentuk kurva lengkungan. Nah, kan kalau kurva lengkung begini berarti fungsi ini adalah fungsi yang berderajat lebih dari satu. Nah, kalau misalnya fungsi berderajat satu itu kan nantinya garis lurus gitu kan. Nah, uh, karena ini kurva yang berbentuk kurva lengkung gini, ini berarti fungsi ini adalah fungsi yang berderajat lebih dari satu. Nah, terus di sini misalkan ada suatu titik nih, kita ambil suatu titik. Ini kan panjang ke sini ya. Nah, kita misalkan ini satu titik, ini titik X. Nah, maka titik Y ini adalah kita substitusikan nilai ini ke sini. Maka didapatlah titik ini itu adalah Fx. Nah, kemudian diambil lagi satu titik di sini. Satu titik di sini. Nah, kita misalkan dari sini ke sini adalah delta X. Nah, maka titik ini adalah X ditambah delta X. Nah, sehingga titik ini adalah, kita substitusikan nilai ini ke sini, maka titik ini adalah f x ditambah delta x. Nah, kemudian jika dimisalkan kita tarik dari titik sini ke sini, maka akan terbentuk suatu segitiga kan? Nah, seperti itu. Nah, maka garis ini adalah delta x dan garis ini adalah delta y, atau fx ditambah delta x dikurangi fx. Jarak dari sini ke sini adalah fx ditambah delta x dikurangi fx. Seperti itu ya. Nah, kemudian jika kita ingin mencari gradien kemiringan suatu garis, maka kita ingat gradien itu adalah delta y per delta x. Nah, delta y per delta x atau delta y ini kan sama dengan ini. Maka delta y per delta x itu fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Nah, kemudian kan kalau misalnya segitiga seperti ini kan ditarik paksa ya, maksudnya kan ini kan lengkung. Terus kalau kita tarik seperti ini kan nggak itu gitu kan sama garis lengkungnya. Nah, biar untuk mendapatkan garis singgung di satu titik, tepat di satu titik di kurva ini, maka kita bayangkan tarik garis tarik titik ini ke sini, yang hampir mendekati titik yang ini, sehingga jika kita gambarkan garis singgung itu akan menyinggung tepat di satu titik. Nah, kita misalkan gambar yang ini. Nah, gambar yang ini. Kita tarikan tadi yang ini ya. Kita tarik yang garis itu ke sini. Nah, jika sudah diperkecil seperti ini, nah, titik ini nih, maka kita bisa
anggap garis ini adalah garis yang menyinggung tepat di satu titik. Misalkan ya. Nah, kemudian maka tetap terbentuk suatu segitiga yang tadi, tetapi segitiganya sangat kecil. Nah, sehingga garis untuk mencari gradien suatu garis singgung yang tepat menyinggung satu titik ini sama, yaitu delta y per delta x-nya sama dengan limit delta x mendekati 0 fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Nah, ini kan persamaan ini sama kayak persamaan ini ya, karena kita juga mencari kemiringan garis singgung yang tepat di satu titik. Nah, kenapa ini ditambahkan limit x delta x mendekati 0? Karena kan tadi delta x-nya sudah diperkecil sehingga mendekati 0 gitu kan, sangat dekat gitu, artinya sangat dekat sehingga garis singgungnya itu tepat di satu titik gitu. Nah, sehingga persamaan yang tadi delta y per delta x itu adalah ini. Nah, kenapa menjadi dy per dx? Nah, karena kita di sini menggunakan simbol Leibniz. Nah, Leibniz ini kan tadi yang menemukan rumus kalkulus. Nah, seperti itu. Nah, sehingga didapatkan model matematis seperti ini, dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0, fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Nah, ini itu kan tadi mencari gradien garis singgung yang tepat di satu titik. Yang menyinggung tepat di satu titik. Nah, gradien ini adalah untuk mencari tentang perubahan y terhadap perubahan x, kan tadi delta y per delta x gradien itu kan ya. Jadi perubahan y terhadap perubahan x. Nah, sehingga ini adalah rumus dari turunan atau diferensial. Untuk lebih memahaminya lagi, kita akan membahas di penerapan aljabarnya. Kita ingin mencari turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat n. Nah, maka tadi kan kita telah mengetahui bahwa persamaan turunan dari yang tadi itu adalah seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan, kan ini fx ditambah delta x, kita substitusikan ke ini, maka didapatkan seperti ini. Nah, kemudian kita uraikan x ditambah delta x pangkat n ini menggunakan binomial Newton. Sehingga didapatkan seperti ini. Nah, seperti ini, nih, yang ini, dikurangi x pangkat n, tetap ini, per delta x. Nah, maka, kita buka aja lah. Maka, ini kan ada suku yang sejenis nih. Jadi, sehingga ini bisa dioperasikan, sehingga ini habis, 0, sisa ini. Nah, karena semua suku ini mempunyai delta x, ini sampai sini, sampai delta x pangkat n ini mempunyai delta x kan, mempunyai variabel delta x, maka kita bisa membagi dengan delta x ini. Sehingga menjadi ini. Kan ini delta x-nya pangkat 1 dibagi delta x, habis 1. Nah, kemudian di sini delta x pangkat 2 dibagi delta x, maka sisa delta x ditambah titik sampai delta x pangkat n ini dibagi dengan delta x ini adalah delta x pangkat n kurangi 1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai delta x mendekati 0-nya ini ke sini. Kan semuanya ini, semua suku yang sesudah ini sampai delta x pangkat n kurangi 1 ini kan mempunyai mempunyai variabel delta x. Maka jika disubstitusikan, maka dikalikan 0 kan, dikalikan 0, maka ininya 0. Jadi delta y per delta dy per dx-nya sama dengan n dikali x
pangkat n dikurangi 1 ditambah 0, 0, 0, 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa turunan dari fungsi ini, dari fungsi yang ini, itu adalah n dikali x pangkat n dikurangi 1. Nah, seperti ini. Nah, jika kita perhatikan, turunan dari fungsi ini adalah n-nya dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya itu dikurangi 1. Nah, seperti ini. Ya, untuk lebih jelas lagi, kita ambil Contoh soal seperti ini. Misalnya ada suatu fungsi y sama dengan x pangkat 3, maka turunannya itu dy per dx-nya itu adalah 3 dikedepankan ya, dikalikan ke depan, dikalikan x pangkatnya dikurangi 1. Jadi sehingga 3x pangkat 2. Nah, turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 2. Nah, kemudian bagaimana dengan ini? Y sama dengan 2x, maka turunannya itu adalah, ini kan pangkat 1 ya, jadi satunya dikalikan ke depan, 2x pangkatnya dikurangi 1. Sehingga hasilnya itu adalah 2x pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 adalah 1. Jadi 2 dikali 1 adalah 2. Dan kemudian bagaimana jika ini? Maka ini kan sama aja kayak x pangkat 0 ya. X pangkat 0 kan 1. Nah, jadi seperti tadi, 0-nya dikalikan ke depan, kemudian dikali 10, terus x-nya dikurangi 1 pangkatnya. Nah, karena ini 0 kali berapapun itu, 0 kali sejuta, 0 kali 20, 0 kali 1 juga, hasilnya tetap 0. Nah, sehingga turunan dari 10 ini, turunan dari 10 adalah 0. Nah, kesimpulannya gini, jika turunan dari suatu bilangan saja tidak ada variabelnya, itu adalah 0. Nah, kemudian jika turunan dari fungsi yang x-nya pangkat 1, itu bilangan koefisiennya yang menjadi turunannya. Seperti itu. Dan jika ini tetapkan ya tadi kan, ini yang pangkatnya dikedepanin, terus pangkatnya dikedepanin, terus pangkat dari x-nya itu dikurangi 1. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan soal ini, soal terakhir ya. Nah, jika ada suatu fungsi seperti ini, maka turunannya itu adalah dikedepankan, dikalikan ke depan, x, 2 dikurangi 1, 1, ditambah, tadi kan yang ini, kalau ini berarti 3. Kalau ini, 0, ditambah 0, ya udah. Jadi, turunan dari fungsi ini adalah 2x ditambah 3. Nah, sekian dari saya.